Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menekankan rencana pembatasan bahan bakar subsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 masih dalam kajian. Sementara itu distribusi Pertalite masih berjalan seperti biasanya. Meski demikian, Bahlil juga mengimbau agar masyarakat mampu dapat menggunakan BBM non-subsidi. Pembatasan Pertalite sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Sekarang masih, kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini jalan. Kan untuk bis, trek itu kan 200 liter per hari kan. Tapi kalau yang untuk kendaraan yang biasa itu 50 liter. Masih seperti itu aja. Jadi pembatasan desil 9 sama 10 masih komunikasi? Masih dalam pembahasan ya. Masa tapi gini loh. Masa sih kita kan kalau desil 9 10 itu kan seperti saya, masa kita mau pakai subsidi? Ya sudahlah, yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat menerimanya. Diketahui pembatasan Pertalite hanya menyasar pada kendaraan roda 4 atau mobil dengan spesifikasi tertentu yang dianggap tidak layak menerimanya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa juga menegaskan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite dilakukan untuk memastikan subsidi energi tersalurkan pada masyarakat yang benar-benar berhak. Yang ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kita kembali di iNews Pagi. 2 bangunan gudang bibit padi milik BUMN di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Selain membakar bangunan, api juga menghanguskan 2 mobil operasional gudang. Kebakaran menghanguskan 2 gudang bibit pertanian milik BUMN di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banyaknya material yang mudah terbakar dan angin kencang membuat api membesar dengan cepat. Akibatnya, 1 gudang ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Selain membakar gudang, api juga menghanguskan 2 mobil operasional. Tugas damkar di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak semakin meluas. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan bantuan 7 unit mobil damkar. Kalau yang terbakar gudang awal itu hanya rumput yang ada di belakang pergudangan. Tapi lama merembet masuk di pergudangan, kebetulan gudang ini ada bibit gabah yang di dalam yang mudah terbakar. Tadi besar apinya itu gimana tadi? Besar karena sudah 1 gudang yang sudah terbakar, gudang kedua sudah mampu kita kendalikan dengan baik. Usai kejadian, polisi melakukan olah TKP guna menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus menabrak peserta gerak jalan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir minibus mengalami gangguan kesehatan. Inilah detik-detik sebuah mobil minibus menabrak peserta gerak jalan di Jalan Poros Pangkajene, Kelurahan Kadidi, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Insiden berawal saat peserta gerak jalan sedang melakukan variasi barisan. Tiba-tiba muncul sebuah mobil dan menabrak sejumlah peserta hingga terpental ke jalan. Situasi sempat memanas lantaran sopir minibus sempat diamuk warga yang emosi hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara peserta gerak jalan yang menjadi korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Dari keterangan polisi, penyebab sementara kecelakaan dipicu karena sopir minibus mengalami gangguan kesehatan. Keterangan awal dari lelaki inisial K ini bahwa penyebabnya bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan kesehatan. Tapi ini masih kita dalami dengan kita minta pertimbangan ataupun informasi dari tim dokter. Tapi untuk keterangan awal, lelaki K ini mengatakan bahwa beliau mengalami gangguan kesehatan. Seperti itu. Ada korban anak-anak? Pada saat itu memang ada korban anak, tetapi semua sudah rawat jalan. Sekarang hanya tinggal saudara inisial K ini yang dirujuk ke rumah sakit di Makassar.
Terkait insiden tersebut, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti kejadian. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengemudi mobil mewah merusak motor pengemudi ojek online di Pesanggerahan, Jakarta Selatan karena tak terima spion mobilnya tersenggol. Sadar aksi arogannya viral, pelaku akhirnya meminta maaf kepada korban. Seorang pengemudi mobil mewah terekam warga merusak motor seorang driver ojek online di Jalan Veteran Raya Bintaro, Jakarta Selatan. Korban hanya pasrah melihat motor yang dipakai untuk mencari nafkah dirusak. Kejadian bermula ketika driver ojol tak sengaja menyenggol spion mobil mewah yang tengah melintas. Pengemudi mobil lalu memberhentikannya dan driver ojol langsung meminta maaf. Namun permintaan maaf tidak diterima hingga terjadi insiden perusakan. Tadinya sih kan nama supirnya yang bawa mobil minta KTP, cuman nggak dikasih sama yang ojolnya. Terus ya lama-lama dipukul, dihancurin motornya. Kondisi motor parah Bang. Kalau itu sih lampu depannya aja. Lampu depannya aja yang itu pakai batu. Setelah videonya viral, pengemudi mobil mewah akhirnya mendatangi rumah korban dan meminta maaf. Pelaku juga siap atas ganti rugi motor korban yang dirusak. Permintaan maaf pelaku disambut baik oleh korban dan kedua pihak selesaikan masalah secara kekeluargaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sejumlah korban gempa NTT yang berhasil diterbangkan berhasil diterbangkan ke Labuan Bajo untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara sejumlah pengungsi berada dalam kondisi memprihatinkan lantaran masih minimnya bantuan yang diterima. Rusaknya sejumlah fasilitas kesehatan membuat sejumlah korban yang mengalami luka berat harus dievakuasi ke RSUD Pertamina Komodo, Labuan Bajo dengan menggunakan helikopter. Evakuasi menggunakan helikopter Dauphin milik Basarnas dan dilakukan bagi korban yang membutuhkan penanganan medis darurat. Dinas Kesehatan Kabupaten Sikapun telah membentuk tim Health Emergency Operation Center atau pusat darurat krisis kesehatan untuk penanggulangan korban luka dan trauma akibat gempa. Sementara itu, situasi memprihatinkan terlihat di sejumlah lokasi pengungsian korban gempa NTT. Ratusan pengungsi hidup bertahan dengan keterbatasan fasilitas. Kondisi paling memprihatinkan menimpa kelompok rentan, khususnya bayi dan balita. Hingga kini sejumlah kebutuhan seperti perlengkapan bayi dan tempat tidur layak masih sangat dibutuhkan para pengungsi. Pengungsi berharap bantuan dapat segera tiba secara merata. Pemirsa, hingga 19 Agustus 2026 korban meninggal dunia dalam gempa NTT bertambah 1 orang. Sementara korban luka-luka mencapai sekitar 1.100 orang. Dan berikut data BNPB hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Korban meninggal tercatat sebanyak 71 orang. Adapun korban luka 1.182 orang. Sementara pengungsi mencapai 59.647 orang. Untuk korban terdampak mencapai 1.915.194 jiwa. Dan untuk titik pengungsian terdata sebanyak 415 lokasi. Pemirsa, untuk jumlah pengungsi terbanyak ada di Kabupaten Manggarai tercatat 19.330 jiwa. Kemudian Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 10.083 jiwa. Pemirsa, BMKG mencatat 2.928 gempa susulan mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. BMKG memastikan gempa susulan yang terjadi tidak berpotensi tsunami.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.928 gempa susulan mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur hingga Rabu siang. Berdasarkan pemutakhiran analisis BMKG, gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,1 dengan kedalaman 10 km. Diketahui pusat gempa susulan berada pada 50 km arah timur Laut Nagakeo, Nusa Tenggara Timur dan tidak berpotensi tsunami. Ribuan gempa susulan yang terjadi ini merupakan rangkaian dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur. Aduh, Om Herman, aduh! Sementara BMKG menyatakan gempa susulan yang terjadi termasuk gempa dangkal akibat aktivitas Flores Back Arch. Guncangan gempa susulan dirasakan di wilayah Nagakeo, Palue, Sika, Wewaria, dan Ende. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan informasi secara berkala kepada masyarakat. Selain itu, BMKG juga memprediksi guncangan masih berlangsung hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah mengirimkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. 2 posko utama disiapkan untuk mempercepat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan juga Maumere. Pemerintah mengirimkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Hingga hari kelima pasca bencana, sebanyak 253 ton logistik telah diangkut menuju wilayah terdampak. Rabu dini hari 5 pesawat kembali diberangkatkan dari pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan membawa total 65 ton bantuan. Logistik yang dikirim terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain. Semua logistik tadi itu menggunakan jalur udara lewat helikopter, kemudian pesawat ASA, pesawat yang lebih kecil. Kemudian yang kedua lewat laut, ada 3 KRI TNI AL yang sudah di sana, kemudian 1 kapal rumah sakit berlabuh di sana. Kemudian juga melalui jalur darat. Laporan dari Menteri PU, seluruh jalur darat sudah dapat dilewati sejak hari kedua. Pemerintah menyiapkan 2 posko utama untuk mempercepat distribusi bantuan, yakni di Labuan Bajo dan Maumere. Dari posko Labuan Bajo, bantuan didorong menuju sejumlah wilayah, antara lain Manggarai dan Ngada. Sementara bantuan dari posko Maumere didistribusikan menuju Sika, Ende, dan Nagakeo. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa meninjau proses pendistribusian bantuan untuk korban bencana gempa bumi NTT pada Rabu siang. Pada kesempatan itu, Purbaya juga memberikan bantuan 1 truk berisi kebutuhan sehari-hari untuk warga di Desa Ranaka, Kecamatan Wairii. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa bersama Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengunjungi lokasi terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Purbaya melihat proses penerimaan, pengelolaan, hingga pendistribusian berbagai bantuan yang diperuntukkan bagi para korban bencana. Tidak hanya itu, Purbaya juga turut menyampaikan bantuan dari Kemenkeu Peduli untuk para korban terdampak bencana. Tadi barusan sih hanya bawa bantuan sedikit dari Kementerian Keuangan, dari pegawai Kementerian Keuangan, 1 truk untuk ditaruh di sini. Ada tenda 81 buah, bukan tenda, terpal ya, terpal. Bisa memperbaiki yang keadaan sekarang kan, kalau hujan mungkin bocor-bocor, dengan terpal lebih bagus, harusnya lebih bagus. Ada juga selimut 360 lembar sesuai dengan kebutuhan mereka, harusnya cukup sekarang dengan yang disuplai keuangan dari pegawai keuangan ini. Ada juga beras, sembako dan lain-lain. Sementara itu, pihak Polri juga menggelar trauma healing bagi pengungsi di posko SD Impres Robo, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Trauma healing dilaksanakan untuk memulihkan keseimbangan emosional, mental, dan fisik para pengungsi setelah mengalami trauma gempa bumi agar mereka bisa kembali menjalani hidup dengan normal. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antar pemerintah pusat, BNPB, TNI Polri, pemerintah daerah, serta seluruh unsur terkait dapat terus diperkuat dalam penanganan bencana.